Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rosyada Maulida dengan nomor NIM 126-206-20264. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan, pembuatan, dan pengaplikasian media pembelajaran papan moral gantung untuk memenuhi tugas mata kuliah edutainment yang diampu oleh Ibu Dian Mustikawati, MPD. Oke teman-teman, untuk poin yang pertama, kita memasuki pada tahap-tahap pembuatan papan moral gantung ini. Saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Yang pertama, untuk alatnya, gunting, lem, pelubang kertas, spidol, dan isolasi. Dan untuk bahannya, saya menggunakan kardus bekas, potongan gambar dari majalah. Kalau nggak ada majalah, bisa dengan koran maupun buku cerita. Dan yang ketiga, kertas origami. Yang terakhir adalah lidi. Untuk cara pembuatan papan moral gantung ini, yang pertama, gunting kardus berbentuk persegi dengan ukuran 9 cm x 9 cm sebanyak 6-8 potong kubus. Itu untuk bagian kartu. Gunting kardus berbentuk persegi lagi dengan ukuran lebih kecil, kurang lebih 6 cm x 6 cm sebanyak 2 potong kubus. Itu untuk bagian penanda salah dan benarnya. Yang ketiga, gunting kardus berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 cm x 25 cm sebanyak 3 potong persegi panjang. Itu untuk bagian papan. Dan yang keempat, gunting kardus berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 cm x 6 cm sebanyak 6 potong persegi panjang. Itu untuk bagian penyangga di bagian bawah. Cara yang kelima, potong lidi dengan panjang 8 cm sebanyak 6 potong lidi. Yang keenam, gunting potongan gambar pada majalah dengan menyesuaikan ukuran kubus kartu yang saya buat di atas, yaitu 9 cm x 9 cm. Dan setelah semua potongan gambar siap, tempelkan pada potongan kubus kardus menggunakan isolasi. Lubangi tengah kartu bagian atas menggunakan pelubang kertas untuk memasukkannya nanti ke dalam lidi. Rekatkan potongan kardus berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama. Yang pertama, untuk bagian papan, rekatkan 3 potong kardus berbentuk persegi panjang dengan lem. Untuk bagian penyangga papan bawah, rekatkan masing-masing 3 potong kardus berbentuk persegi panjang dengan lem 1 bagian depan dan 1 bagian belakang. Apabila bagian papan dan penyangga sudah siap, satukan dengan merekatkan bagian bawah papan tepatnya pada bagian depan dan belakang papan. Apabila papan sudah bisa berdiri dengan tegak, rekatkan 2 potong kardus penunjuk benar dan salah di bagian kanan dan kiri atas papan. Potong kertas origami berbentuk silang dan centang dan tempelkan pada masing-masing sisi kardus penunjuk benar dan salah yang telah ditempelkan tadi. Berikutnya, tancapkan 2 potong lidi yang masing-masing terdiri dari 3 potong lidi yang saling direkatkan pada bagian kanan dan kiri depan papan, dan perkuat dengan perekat pada bagian yang ditancapkan. Apabila semua sudah siap, aplikasikan dengan mencoba menggantungkan kartu pada papan gantung. Lanjut pada poin kedua, yaitu penggunaan media pembelajaran papan moral gantung. Tentunya yang pertama yaitu menyiapkan media. Setelah media siap, jelaskan pada peserta didik bagaimana cara bermainnya. Setelah itu, sediakan kartu dan papan secara terpisah. Ambil 2 kartu yang berbeda, tanyakan kepada peserta didik. Seperti contoh,
Nah, ibu guru punya dua kartu. Kartu yang pertama bergambar anak yang mau berangkat sekolah, dia bersalaman dulu dengan kedua orang tuanya atau keluarganya. Dan kartu yang kedua, anak itu akan berangkat sekolah tetapi dia tidak bersalaman atau berpamitan dengan kedua orang tuanya ataupun keluarganya. Nah, di antara kedua kartu ini, kartu mana yang benar dan kartu mana yang salah? Biarkan peserta didik menyentuh dan bermain permainannya dengan sedikit menjelaskan cara bermainnya jika anak dirasa kebingungan. Nah, jadi cara bermainnya adalah jika kartu yang ini benar, gantung pada bawah tanda checklist. Kalau kartu yang ini salah, gantung pada bawah tanda silang. Setelah murid atau peserta didik dirasa paham, beri sedikit pertanyaan kepada peserta didik. Kenapa kartu yang ini digantung pada tanda yang ini? Setelah peserta didik menjawab pertanyaan pendidik dengan benar, jangan lupa beri dia sebuah motivasi untuk menjadikan dia lebih bersemangat untuk belajar. Setelah permainan itu selesai, pendidik jangan lupa untuk memberikan pesan moral yang ada pada setiap kartu. Misalnya, ada dua gambar. Gambar yang satu, anak itu bersalaman atau berpamitan dengan kedua orang tuanya ataupun keluarganya. Dan gambar yang kedua, anak itu tidak berpamitan atau tidak bersalaman dengan keluarga maupun orang tuanya. Nah, dari sini dapat diketahui pesan moral yang dapat kita sampaikan kepada peserta didik, yaitu ketika mau pergi atau berangkat sekolah, berangkat kemanapun, kita harus bersalaman atau berpamitan dengan kedua orang tua ataupun keluarga. Itu adalah sebagai bentuk rasa hormat kita terhadap keluarga atau orang yang lebih tua. baik untuk poin yang terakhir, di sini ada manfaat media pembelajaran papan gantung moral ini. Tentunya dengan media ini lebih meningkatkan kualitas interaksi, baik itu interaksi pendidik dengan peserta didik maupun interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, yang pada gilirannya akan membantu siswa belajar secara optimal karena proses belajar menjadi lebih menarik. Dengan media pembelajaran ini pula dapat membangkitkan keingintahuan peserta didik, merangsang peserta didik untuk beraksi terhadap penjelasan pendidik dan memungkinkan mereka menyentuh objek pembelajaran atau papan moral gantung ini. Dengan adanya media pembelajaran, pendidik juga dapat terbantu untuk tidak perlu banyak menulis atau menggambar di papan tulis. Dan tentunya melalui media pembelajaran ini pula dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik karena dapat membantu peserta didik menyerap materi pembelajaran lebih dalam. Nah, itu dia penjelasan mengenai perencanaan, pembuatan, dan pengaplikasian media pembelajaran papan moral gantung ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!